Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Laila dan teman-teman semua. Semoga Bu Laila dan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bu Laila Listiana Ulia selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan teman-teman semua yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan materi mengenai karakteristik perkembangan dan tugas-tugas perkembangan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Dinda Dwi Pertiwi, yang kedua Dian Fitrianingsih, yang ketiga saya sendiri Nova Syamufarida, dan yang keempat Anissa Randina. Nah, untuk yang pertama adalah studi kasus. Pada studi kasus ini terlampir sebuah foto perkembangan seorang bayi dari usia 0 sampai 12 bulan, di mana pada usia 0 sampai 12 bulan ini bayi mengalami banyak sekali perkembangan. Nah, dari studi kasus ini muncul sebuah pertanyaan. Pertanyaannya itu adalah, apakah perkembangan seorang anak baru dimulai ketika bayi? Nah, untuk penjelasannya adalah sebagai berikut. Karakteristik perkembangan. Yang pertama adalah masa pranatal. Masa pranatal ini merupakan periode pertama dalam rentang kehidupan manusia di mana periode ini memiliki waktu yang singkat tetapi merupakan periode yang terpenting. Periode ini dimulai pada saat pembuahan sampai pada kelahiran, kurang lebih sekitar 270 sampai 280 hari atau 9 bulan. Nah, pada masa pranatal ini, janin diperkirakan mengalami perkembangan sebanyak 11 juta kali. Untuk yang kedua adalah masa neonatal. Masa ini merupakan saat di mana janin harus menyesuaikan dengan kehidupan di luar rahim ibu, di mana ia telah hidup selama kurang lebih 9 bulan. Pada umumnya, untuk penyesuaian ini diperlukan waktu 2 minggu atau lebih cepat. Tetapi bagi yang sulit lahir atau yang lahir sebelum waktunya, memerlukan waktu penyesuaian yang lebih lama. Masa neonatal ini dibagi menjadi dua, yaitu periode partunate dan periode neonate. Nah, dari sini kita dapat menjawab studi kasus yang tadi sudah dipaparkan. Maka jawabannya adalah tidak. Karena bayi itu sudah mengalami perkembangan ketika masih dalam janin atau dalam rahim ibu, di mana dia mengalami masa pranatal. Setelah itu juga dia mengalami perkembangan pada masa neonatal. Nah, barulah bayi tersebut mengalami masa bayi. Pada masa bayi ini, pertumbuhan dan perkembangan berjalan pesat, terutama dalam tahun pertama, baik secara fisik maupun psikologis. Tidak hanya dalam perbandingan, tetapi juga dalam kemampuan. Perubahan dalam perbandingan tubuh disertai dengan pertumbuhan tinggi dan berat badan. Perkembangan intelek berjalan sejajar dengan pertumbuhan dan perubahan fisik. Pada masa ini juga merupakan permulaan berkembangnya penggolongan peran seks seperti bayi laki-laki yang diberikan pakaian berwarna biru, sedangkan perempuan berwarna merah muda. Nah, untuk selanjutnya ada awal masa kanak-kanak dan akhir masa kanak-kanak. Untuk awal masa kanak-kanak itu dimulai ketika seorang anak berusia 2 tahun dan berakhir ketika seorang anak berusia 6 tahun. Pada masa ini, anak berada di usia yang senang menjelajah, karena anak-anak ingin mengetahui keadaan lingkungannya, bagaimana mekanismenya, perasaannya, dan bagaimana bisa menjadi bagian dari lingkungan. Pada usia ini, anak-anak juga senang untuk bertanya, meniru, dan menunjukkan kreativitasnya. Nah, di samping sudah ada dua foto nih. Dua foto ini, yang pertama terlihat seorang anak yang sedang menggambar dan ditemani oleh ibunya. Anak tersebut menunjukkan kreativitasnya, di mana kreativitas merupakan ciri dalam pengembangan awal masa kanak-kanak. Untuk gambar yang kedua terlihat 3 orang anak dan 1 orang guru, di mana seorang anak laki-laki sedang menunjuk ke arah buku dan anak tersebut nampaknya sedang bertanya, di mana pada usianya ini anak-anak senang untuk bertanya, dan bertanya ini merupakan salah satu cara dalam menjelajah lingkungan. Adapun tugas perkembangan awal masa kanak-kanak dan akhir masa kanak-kanak adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mempersiapkan diri untuk membaca, yang kedua belajar membedakan benar dan salah dan mulai mengembangkan hati nurani. Yang ketiga belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain. Yang keempat belajar menyesuaikan diri dengan teman sebaya. Yang kelima mengembangkan keterampilan dasar untuk membaca, menulis, dan berhitung. Yang keenam, mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah mengembangkan hati nurani, pengertian moral, dan tata, serta tingkatan nilai. Nah, untuk selanjutnya ada studi kasus lagi nih.
Nah, di sini terlampir sebuah gambar seorang anak dengan ibunya, di mana anak tersebut nampaknya merasakan sakit pada bagian perutnya. Lalu, apa ya hubungannya dengan karakteristik perkembangan pada anak? Nah, berikut penjelasannya. Nah, anak tersebut sedang mengalami masa puber, di mana masa puber ini dibagi dalam 3 tahap, yaitu tahap prapuber, tahap puber, dan tahap pasca puber. Tahap prapuber di mana anak bukan lagi seorang anak, tetapi juga belum remaja. Nah, selanjutnya tahap puber, di mana pada tahap ini terjadi kematangan seksual seperti haid pada anak perempuan dan mimpi basah pada anak laki-laki. Nah, dan yang terakhir ada tahap pasca puber, di mana ciri-ciri seks sekunder mulai muncul seperti tumbuh kumis, jakun, suara yang berat, suara yang lembut pada anak perempuan, pinggul yang membesar, sudah berkembang dan organ-organ seks berfungsi secara matang. Nah, selanjutnya terdapat suatu studi kasus, di mana studi kasus ini berupa berita yang mengatakan setahun pandemi, tren pengguna narkoba di Jabar meningkat, terutama remaja. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, Brigjen Pol Sufyan Syarif mengatakan bahwa pengguna narkoba berasal dari berbagai kalangan, termasuk kaum milenial. Menurut Sufyan, banyaknya remaja yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba karena ingin mengidentikan diri dengan kebebasan dan menganggap narkoba dan obat-obatan sebagai bagian dari kebebasan tersebut. Dari studi kasus ini muncul sebuah pertanyaan, apakah kasus tersebut dipengaruhi oleh karakteristik perkembangan pada anak? Untuk penjelasannya adalah sebagai berikut. Nah, masa remaja. Remaja mengalami periode peralihan, di mana periode peralihan ini status individu tidak jelas dan terdapat keraguan akan peran yang harus dilakukan. Pada masa ini, remaja bukan lagi seorang anak dan juga bukan orang dewasa. Status remaja yang tidak jelas ini menguntungkan karena memberi waktu kepada remaja untuk mencoba gaya hidup yang berbeda dan menentukan pola perilaku, nilai, dan sifat yang paling sesuai bagi dirinya. Terkadang mereka ingin dan menuntut kebebasan, tapi sering takut untuk bertanggung jawab akan akibatnya dan tidak yakin dengan kemampuannya untuk memikul tanggung jawab tersebut. Pada masa ini, remaja juga sedang mencari identitas. Tahun-tahun awal masa remaja, penyesuaian diri dengan kelompok masih penting. Kemudian, lambat laun, mereka mulai mendapatkan identitas diri dan tidak puas lagi dengan menjadi sama dengan teman-temannya dalam segala hal. Remaja juga sedang berada di ambang masa dewasa, sehingga remaja mulai bertindak dan berperilaku seperti orang dewasa, yaitu merokok, minum minuman keras, menggunakan obat-obatan, dan terlibat dalam perbuatan seks. Untuk selanjutnya adalah tugas perkembangan masa remaja. Yang pertama adalah mencapai hubungan baru dan yang lebih matang dengan teman sebaya baik pria maupun wanita. Yang kedua adalah mencapai peran sosial pria dan wanita. Yang ketiga, menerima keadaan fisiknya dan menggunakan tubuhnya secara efektif. Yang keempat, mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab. Yang kelima, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Dan yang terakhir adalah memperoleh perangkat nilai dan sistem etika sebagai pegangan untuk berperilaku mengembangkan ideologi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Dian. Kepada Dian, dipersilahkan. Baik, selanjutnya kita akan mengkaji lebih lanjut studi kasus usia dewasa muda rentan alami masalah kesehatan mental. Lalu apa pemicunya? Pemicunya adalah pada masa dewasa dini, merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan baru dan harapan-harapan sosial baru. Individu diharapkan memainkan peran baru seperti suami atau istri, orang tua, pencari nafkah, pengembangan sikap-sikap baru, keinginan-keinginan dan nilai-nilai baru sesuai dengan tugas-tugas baru. Periode ini merupakan periode khusus atau sulit dari rekan kehidupan seseorang. Sebab sejauh ini, sebagian besar anak mempunyai orang tua, guru, teman, dan orang-orang lain yang bersedia menolong mengadakan penyesuaian diri. Oleh karena itu, dapat dipahami mengapa penyesuaian diri dalam masa dewasa dini biasanya menemukan banyak kesulitan sehingga menyebabkan kesehatan mental pada usia tersebut sering terjadi.
Untuk ciri-ciri masa dewasa awal, yang pertama adalah masa pengaturan, lalu yang kedua adalah masa reproduktif. Menjadi orang tua merupakan salah satu peran paling penting dalam hidup seorang dewasa, sehingga kemungkinan seluruh masa dewasa dini merupakan masa reproduksi. Lalu yang ketiga adalah masa bermasalah. Masalah-masalah yang dihadapi merupakan masalah yang berhubungan dengan penyesuaian diri dalam kehidupan berumah tangga mereka. Lalu yang keempat adalah ketegangan emosional. Ketegangan ini bentuknya umumnya sebagai kekhawatiran mereka dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah pekerjaan, keluarga maupun karirnya. Lalu yang kelima adalah keterasingan sosial. Yang keenam adalah masa komitmen. Pada masa ini terjadi perubahan tanggung jawab di seorang pelajar yang masih bertanggung atau tergantung pada orang tua menjadi orang dewasa yang mandiri dalam menentukan hidupnya. Lalu yang selanjutnya adalah masa ketergantungan. Meskipun telah mencapai status dewasa pada usia 18 tahun, namun banyak orang muda yang masih tergantung pada orang tua. Lalu selanjutnya adalah perubahan nilai. Perubahan ini disebabkan karena orang dewasa mulai menentukan hidupnya sendiri. Lalu selanjutnya adalah penyesuaian diri. Dengan cara hidup baru, pada masa dewasa ini gaya-gaya hidup paling menonjol di bidang perkawinan dan peran sebagai orang tua. Lalu yang selanjutnya adalah masa kreatif. Hal ini disebabkan karena sebagai orang yang telah dewasa, ia telah tidak terikat lagi oleh ketentuan dan aturan orang tua maupun gurunya, sehingga ia sedang gencar-gencarnya dalam masa kreatif. Untuk tugas perkembangan di masa dewasa awal adalah 1. Mulai bekerja, yang kedua memilih pasangan, yang ketiga belajar hidup dengan tunangan atau pasangannya, yang keempat mulai membina keluarga dan mengasuh anak dan mengelola rumah tangga, lalu bertanggung jawab sebagai warga negara. Selanjutnya adalah masa parubaya. Masa parubaya ini terjadi ketika seseorang berusia antara 40 sampai 60 tahun. Untuk ciri-ciri masa parubaya, yang pertama adalah periode yang sangat ditakuti. Lalu yang kedua adalah masa transisi. Orang dewasa madya harus melakukan penyesuaian diri terhadap berbagai perubahan jasmani yang mulai menurun dan harus menyadari bahwa pola perilaku pada usia mudanya harus diperbaiki. Lalu yang ketiga adalah masa stres. Keempat, usia yang berbahaya. Yang kelima, usia canggung. Lalu yang keenam, masa berprestasi. Lalu yang ketujuh adalah masa evaluasi. Lalu yang kedelapan adalah usia madya dievaluasi dengan standar ganda. 1 standar bagi pria dan 1 lagi bagi wanita. Walaupun cenderung mengarah ke persamaan peran antara pria dan wanita baik di rumah, perusahaan, perindustrian, profesi maupun dalam kehidupan nyata. Lalu yang selanjutnya adalah masa sepi. Lalu yang terakhir adalah masa jenuh. Hampir semua pria dan wanita mengalami kejenuhan pada masa akhir 30-an dan 40-an. Untuk tugas perkembangan masa usia parubaya, yang pertama adalah mencapai tanggung jawab sosial dan dewasa sebagai warga negara. Lalu yang kedua adalah membantu anak-anak remaja menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan bahagia. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan-kegiatan pengisi waktu luang. Yang keempat, menghubungkan diri sendiri dengan pasangan hidup sebagai individu. Lalu yang kelima, mencapai dan mempertahankan prestasi memuaskan dalam karir pekerjaan. Lalu yang terakhir adalah menyesuaikan diri dengan orang tua yang semakin tua. Yang selanjutnya adalah masa lanjut usia. Seseorang akan mengalami masa ini ketika mereka berusia 60 tahun ke atas. Untuk ciri-ciri masa lanjut usia, yang pertama adalah periode kemunduran. Baik kemunduran fisik maupun mental terjadi secara perlahan dan bertahap. Untuk ciri-ciri yang kedua adalah perbedaan individual pada efek menua. Yang ketiga, usia tua dinilai dengan kriteria yang berbeda. Yang keempat, stereotip orang lanjut usia. Yang kelima, sikap sosial terhadap lanjut usia. Karena kebanyakan pendapat klise di atas tidak menyenangkan, maka sikap sosial terhadap usia lanjut cenderung menjadi tidak menyenangkan. Lalu yang keenam adalah
Orang usia lanjut mempunyai status kelompok minoritas. Yang ketujuh, menua membutuhkan perubahan peran. Yang kedelapan adalah penyesuaian yang buruk. Karena sikap sosial yang tidak menyenangkan bagi orang lanjut usia, maka banyak orang usia lanjut mengembangkan konsep diri yang tidak menyenangkan. Yang terakhir adalah keinginan menjadi muda sangat kuat. Status kelompok minoritas yang dikenakan pada orang berusia lanjut secara alami membangkitkan keinginan untuk tetap muda selama mungkin dan ingin dipermudah apabila tanda-tanda menua nampak. Untuk tugas perkembangan pada masa tua atau lanjut usia adalah yang pertama, menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan mental. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya penghasilan keluarga. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup. Yang keempat, membentuk hubungan dengan orang-orang seusianya. Yang kelima, membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan. Yang terakhir, menyesuaikan diri dengan peran sosial secara fleksibel. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan dan ketidaktepatan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.